Bapak Budi Mulyana ya sebagai pakar politik internasional. Bapak Budi Mulyana, kita tahu orang sekarang banyak Singapura akhirnya mengambil langkah membicarakan Taliban ya. Sebenarnya siapa sih Taliban itu? Ini sering menjadi pertanyaan mendasar ya, informasi mendasar yang ingin diketahui siapa sih Taliban itu? Kenapa bisa menguasai dengan cepat ya Afghanistan menaklukkan Kabul ya. Silakan Bapak Budi Mulyana. Ya, terima kasih Ustaz Farid. Jadi memang fenomena yang terjadi di Afghanistan belakangan ini menjadi fenomena yang menarik ya dalam kajian khususnya hubungan internasional, mengingat situasi politik di sana ini memberikan kondisi-kondisi atau memberikan indikasi-indikasi yang menaruh harapan gitu ya kepada khususnya dunia Islam terkait dengan kemenangan Taliban di Afghanistan dan ya anggaplah disebut sebagai mengusir penjajahan Amerika yang bercokol di sana selama 20 tahun gitu. Kalau kita merujuk ke berbagai penelusuran literatur ya sebenarnya kata Taliban ini kan sudah pernah muncul ya di tahun 96-an ya ketika dulu mereka berhasil memimpin pemerintahan Afghanistan ya sampai kemudian digulingkan oleh Amerika tahun 2001 pasca 9/11. Taliban sendiri kan ini awalnya adalah gerakan amar ma'ruf nahi mungkar lah sebutlah begitu yang dipimpin oleh Mullah Umar yang mereka mungkin semacam gerah gitu ya terhadap situasi konflik internal di Afghanistan pasca kemudian pendudukan Uni Soviet yang berhasil diusir oleh para mujahidin Afghanistan. Maka terjadi kekosongan kekuasaan yang dominan di Afghanistan pasca mundurnya Uni Soviet. Disinilah terjadi semacam pertarungan antara elit-elit lokal di Afghanistan yang saling berebut pengaruh gitu, terutama di bagian selatan ya, yang kemudian menjadi basis dari dari Taliban dengan koalisi mujahidin di bagian utara. Yang memang kalau secara etnis ada perbedaan etnis ya. Bagian utara itu mayoritas etnis Tajikistan, Uzbekistan, kemudian di bagian selatan itu etnis Pashtun gitu ya. Nah, disinilah kemudian persaingan di antara kelompok-kelompok yang ada di Afghanistan terjadi sampai kemudian akhirnya gerakan Taliban yang dipimpin oleh Mullah Umar ini setelah mendapatkan dukungan dari Syekh Muhammad Khalis itu kemudian semakin menguat dan akhirnya bisa menggulingkan pemerintahan Afghanistan saat itu Burhanuddin Rabbani dan berhasil memimpin atau membentuk sebuah imarat Islamiyah gitu. Dan mereka berhasil berkuasa atau memimpin pemerintahan sampai 2001 ya 5 tahun. Kenapa kemudian Amerika melakukan invasi ke Afghanistan dan mengarahkan serangannya ke Taliban saat itu karena tergabung di dalam Taliban itu adalah Al-Qaeda ya yang dipimpin oleh Osama bin Laden dan kita tahu Al-Qaeda ini dituduh menjadi dalang terjadinya peristiwa 9/11 pengeboman gedung WTC gitu. Jadi kalau kita lihat dari akar sejarahnya sebenarnya Taliban ini kan gerakan lokal di Afghanistan gitu. Cuman menjadi menginternasionalisasi ketika dilekatkan dengan Al-Qaeda menjadi sasaran kebijakan war on terrorism-nya Amerika pada saat itu sampai kemudian ya belakangan kita lihat pasca terbunuhnya Osama bin Laden 2011 ini kan Amerika seolah-olah sudah merasa selesai gitu ya urusannya dengan Al-Qaeda.
Dan harapannya sebenarnya dalam konteks di Afghanistan ini bisa diserahkan ke pemerintah lokal yang Amerika coba bentuk ya. Sempat ada 2 presiden di sana, Hamid Karzai dan kemudian Ashraf Ghani, tapi kita sama-sama lihat ternyata tidak sesuai dengan harapan kita. Justru Taliban belakangan semakin menguat dan akhirnya ya belakangan ini Taliban bisa kembali menguasai ibu kota Afghanistan, Kabul. Bahkan hampir 85-90% ya wilayah Afghanistan ini bisa dikuasai oleh Taliban. Seperti itu mungkin.